terlalu lebar. Yang ketiga yang mungkin terakhir saya garis bawahi, ada satu semangat yang luar biasa bahwa ketika melakukan sebuah perubahan atau pembangunan, hanya ada 3 hal yang itu cukup bisa dilakukan tapi akan sangat mengena, yaitu 1, sentuh perempuan, yang kedua sentuh anak muda, yang ketiga sentuh lingkungan. Saya pikir itu sebuah konsep yang sangat bagus dan sangat menarik dari Mas Muhammad Arifin, dan semoga kita semua nanti bisa mengikuti jejak dari apa yang dilakukan oleh Mas Arifin. Saya pikir, saya yakin banyak dari teman-teman yang ingin bertanya, tapi ditahan dulu pertanyaannya. Saya ingin mencoba untuk masuk kepada narasumber selanjutnya. Untuk narasumber selanjutnya kami persilakan untuk Mas Dito untuk mungkin mempresentasikan materinya atau bisa berbagi pengalaman apa saja yang sudah dilakukan. Terima kasih. Mas Dito, monggo. Mas Dito. Mas Dito masih keluar. Mas Dito masih keluar. Oke. Mas Dito, apakah bisa untuk masuk? Mas Dito, pada Mas Dito dipersilakan. Ya, Mas Dito udah masuk. Mas Dito udah masuk. Mas Dito. Kalau Mas Dito belum masuk, bisa ke Gusiani dulu. Halo, Mas. Selamat siang. Selamat siang, Mas Dito. Oke, pada Mas Dito dipersilakan untuk mungkin bisa berbagi pengalaman atau mempresentasikan. Suaranya di saya masih putus-putus ya. Tapi kalau suara Mas Dito di saya jelas. Mas Dito mungkin bisa presentasi. Ya. Assalamualaikum, selamat siang. Bisa. Jelas nggak ya? Waalaikumsalam. Mungkin monggo boleh ke Gusiani atau mau lanjut saya manut. Audiens, apakah dengar suara saya? Jelas? Soalnya di saya nggak terdengar apa-apa. Mas Denny, Mas moderator, terus pundi niki? Nggih. Suaranya jelas, Mas. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Mas. Suaranya Mas itu terdengar dengan jelas. Monggo dilanjut saja, Mas. Oh, terdengar ya? Oke. Berarti saya lanjutkan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi seluruh rekan-rekan kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Merdeka! Jadi tadi mungkin Mas Ipin sudah menyampaikan bagaimana proses atau perjuangan beliau dan apa saja yang kira-kira menjadi visi misi Kabupaten Trenggalek. Mungkin saya akan menceritakan bagaimana proses pada saat kemarin dimulai dari masa kampanye, lalu apa saja yang kira-kira akan menjadi visi misi Kabupaten Kediri di masa yang akan datang.
boleh di-share screen. Tadi ada beberapa yang ingin saya share. Ya, ini ada gambaran singkat atau foto-foto singkat. Ini kegiatan pada masa kampanye kemarin. Jadi memang harus diakui melawan kota kosong itu adalah perjuangan yang berbeda dengan lawan yang head to head. Karena apa? Karena melawan kota kosong ini kita tidak bisa melihat pergerakan dari kota kosong tersebut. Dan saya pun juga terus terang sangat mengapresiasi bahwa kemarin Pilkada Kabupaten Kediri ini mengalami kenaikan dari jumlah partisipasi sebesar 5%. Jadi artinya ada harapan yang ditimbulkan atau harapan yang menjadi hope dari masyarakat Kabupaten Kediri agar Kabupaten Kediri ini ke depannya memiliki perubahan yang luar biasa, bukan sekedar perubahan yang biasa-biasa saja. Karena kalau perubahannya biasa-biasa saja, saya bisa dijewer sama Ibu Ketua Umum, termasuk dijewer sama Mas Denny nantinya. Ya, boleh slide selanjutnya. Ya, jadi pada saat saya memutuskan maju, hal pertama kali yang saya lakukan, jadi 2 minggu awal pada saat masa kampanye, sebenarnya sebelum masa kampanye pun juga sudah saya lakukan, yaitu adalah konsolidasi dengan PAC dan ranting PDI Perjuangan. Karena apapun itu, walaupun kemarin hampir seluruh partai politik mendukung saya tidak mau menggantungkan nasib saya kepada partai lain. Karena apapun itu saya lahir dan besar dari kandang banteng. Jadi begitu saya memutuskan untuk bertarung pun saya bertarung dengan kader-kader PDI Perjuangan yang alhamdulillah saya harus akui kader PDI Perjuangan yang ada di Kabupaten Kediri sangat-sangat solid. Karena kemarin kita bisa meraup suara itu sekitar 590.000 suara. Jadi ada kenaikan sekitar 5% dari jumlah pemilih di tahun 2015. Lalu yang berikutnya lagi, boleh dilanjut. Nah, ini sebenarnya bukan agenda dan bukan kegiatan kampanye. Jadi tidak akan ada perubahan pada saat masa kampanye maupun nanti setelah saya dilantik. Terutama bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri, jangan heran kalau nantinya dari Senin sampai Kamis itu saya akan lebih banyak di pasar, saya akan lebih banyak di puskesmas, akan lebih banyak di balai-balai desa, di kantor-kantor kecamatan, di sekolah-sekolah. Untuk apa? Untuk bisa menangkap persoalan yang ada di Kabupaten Kediri. Karena terus terang, saya selama kampanye itu sudah hampir semua pasar saya kunjungi dan setiap pasar ini selalu punya persoalan yang beda-beda. Dan saya dengan istri, karena istri setiap hari masak, itu kalau suruh adu pengetahuan harga cabai, bawang, harga beras itu jauh lebih tahu saya. Pada saat masa kemarin saya kampanye sampai hari ini harga cabai itu ada 2, ada di cabai 18 dan cabai 16. Kenapa saya fokus di harga cabai dan harga-harga yang ada di pasar? Karena Kabupaten Kediri ini adalah salah satu kabupaten dengan produsen cabai terbesar di Indonesia. Per tahunnya Kabupaten Kediri ini memproduksi cabai itu 180 juta ton. Dan kemarin ini karena pandemi COVID kurang lebih ada 30-40 juta ton cabai yang dimusnahkan. Karena dianggap sudah tidak layak untuk dijual belikan. Nah ini sangat disayangkan sekali. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri di periode yang akan datang supaya 180 juta ton cabai ini bisa terserap? Baik cabai, nanas, durian, vanili, lalu mangga podang, teh rosella, ada banyak sekali hasil-hasil bumi yang ada di Kabupaten Kediri ini, tapi sampai hari ini masih tidak dioptimalisasi atau tidak digunakan dengan baik. Jadi yang pertama adalah kita melakukan diversifikasi produk. Kalau di kecamatan A atau di desa A itu penghasil nanas, maka jualannya jangan nanas. Jualannya harus selai untuk roti rasa nanas, jus nanas. Lalu bisa dibuat kue isinya isi selai nanas. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Lalu kalau misalkan di daerah itu adalah penghasil cabai, maka jualannya jangan cabai mentah.
Kalau kita hanya berjualan dengan produk yang sama, maka yang ada para petani cabai ataupun petani nanas atau apapun jenis hasilnya ini akan selalu dipermainkan oleh tengkulak. Maka satu-satunya cara supaya kita punya daya tawar yang lebih, kita harus mendiversifikasi produk tersebut. Maka nanti salah satu langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri, kalau saya yang diamanatkan, saya yang memimpin, maka kami akan mencoba menarik beberapa pabrik-pabrik besar, baik itu minuman kemasan untuk mendiversifikasi produk, maupun pabrik cabai olahan. Saya sudah terus terang sudah bicara dengan beberapa produsen cabai olahan, karena saya pengen 180 juta ton cabai ini tidak boleh ada 1 kilo pun yang terbuang sia-sia. Kasihan petani yang ada di Kabupaten Kediri ini, mereka tidak punya daya tawar. Hari ini mereka sudahlah kesulitan pupuk, mereka tidak bisa menentukan harganya sendiri. Jadi bagaimana upaya saya dan nanti pemerintah Kabupaten Kediri yang akan datang, yaitu dengan membawa atau membangun ke dalam Kabupaten Kediri supaya ada pabrik-pabrik yang bisa melakukan diversifikasi produk. Lalu apa sih yang kemarin saya lakukan pada saat masa kampanye? Karena apa yang saya bicarakan tadi ini adalah hal-hal yang bisa saya lakukan nanti saat saya sudah dilantik. Yang saya lakukan selama masa kampanye kemarin, karena 80% mata pencarian masyarakat Kabupaten Kediri adalah bertani, maka yang saya lakukan kemarin adalah saya punya program yang saya sebut dengan DITO. Boleh? Nah, ini program DITO. Ini Desa Inovasi Tani Organik. Jadi program Desa Inovasi Tani Organik ini adalah program yang saya terus terang, saya harus ngomong apa adanya. Saya ini diskusi cukup panjang dengan Mas Ipin. Saya telepon Mas Ipin, Mas, aku harus bisa gimana caranya memajukan pertanian di Kabupaten Kediri. Jenengan kan sebagai bupati yang sudah pernah menjabat dan pasti tahu bagaimana sedikit-sedikit problem atau persoalan yang dihadapi oleh petani, terutama Kediri dan Trenggalek itu biasanya topologinya hampir sama karena bersebelahan, kita bertetangga. Jadi saya diskusi dengan Mas Ipin, lalu Mas Ipin menyampaikan, Mas, jenengan harus mulai pelajari tani organik. Nah, oke, saya bikin tim, lalu saya kaji lebih dalam, kira-kira apakah betul ini menjadi kebutuhan Kediri atau tidak. Jadi balik lagi, Kabupaten Kediri ini 80% masyarakatnya adalah petani. Dan Kabupaten Kediri per hari ini mengalami kesulitan pupuk. Hampir tidak ada satupun desa yang tidak mengalami kesulitan pupuk. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Yang saya lakukan selama masa kampanye adalah memberikan edukasi, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada seluruh gapoktan dan petani yang ada di Kabupaten Kediri, dimulai dari pembuatan pupuk cair organik. Ini kalau dilihat di slide yang saya tampilkan, ini campuran antara kotoran hewan, jadi kotoran hewan dan beberapa tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan itu nanti kita dicampurkan, lalu diendapkan beberapa hari, nanti setelah itu akan jadi pupuk cair organik. Nah, pupuk inilah yang kita bagikan ke petani yang mengalami kesulitan. Jadi sudahlah kita ajarkan bagaimana cara pembuatan pupuk, kita dampingi pada saat masa tanam, lalu pada saat masa panen juga kita cek. Ini bisa dilihat di foto kanan, ini hasil dari panen yang menggunakan pupuk cair organik. Foto kanan bawah ini adalah ini kol kalau nggak salah, ya ini kol, ini hasil panen kol itu menggunakan pupuk cair organik. Jadi memang di satu sisi tidak bisa dipungkiri ini Kabupaten Kediri punya tantangan ke depannya, yaitu tantangan bagaimana untuk menghadapi distributor-distributor pupuk yang terkadang mencoba mengkontrol harga pupuk. Nah, ini memang salah satu opsinya, salah satu caranya yang saya lakukan per hari ini adalah saya memberikan pelatihan dan pendampingan serta membagikan pupuk cair organik secara gratis. Tapi memang ini perlu proses. Ini di foto kanan atas yang saya sedang menyerahkan pupuk cair, ini adalah Pak Suyono. Pak Suyono ini beliau adalah Ketua Asosiasi Petani Cabai se-Indonesia. Jadi beliau paham betul bagaimana untuk pengolahan
atau pengembangan cabai yang ada di Kabupaten Kediri. Oke, slide berikutnya lagi. Bisa balik ke atas, kembali ke atas. Saya rasa visi misi tidak perlu dijelaskan, balik lagi ke atas. Nah, pembinaan UMKM. Ini salah satu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, ini UMKM. UMKM adalah salah satu hal yang juga saya lakukan sebelum 9 Desember. Jadi artinya selama masa kampanye itu saya punya program bantuan legalitas 1000 UMKM. Nah, 1000 UMKM ini pada awalnya saya terus terang tidak optimis bahwa akan sampai 1000 produk yang mendaftar ke saya. Dalam bayangan saya mungkin hanya sekitar 500 sampai 600 produk UMKM. Faktanya pada saat bulan Desember awal sebelum coblosan itu produk UMKM yang masuk ke saya dan kita sudah bantu legalitasnya. Jadi kita membantu legalitas mulai dari NIB, izin dan sebagainya itu sudah 1.300 produk UMKM. Jadi ada 1.300 yang izin legalitasnya kita bantu dan kurang lebih ada 100-an UMKM yang kita bina. Jadi kalau tadi Mas Ipin punya gaya dan cara yang pastinya berhasil di Trenggalek, saya yakin Kabupaten Kediri juga nanti juga punya gaya dan cara yang tersendiri. Kalau saya terus terang, saya akan belajar dari kota Surabaya bagaimana di Kabupaten Kediri itu nantinya harus ada sentra-sentra UMKM dan sentra-sentra PKL. Karena apa? Per hari ini orang kalau datang ke Kabupaten Kediri itu masih bingung mau nyari UMKM mana. Karena jumlah desanya ada 344, jadi sebarannya sangat luas sekali. Sedangkan nanti tahun 2022 akhir atau 2023 awal itu Kabupaten Kediri akan punya bandara. Maka tidak lucu kalau orang datang ke satu daerah terus pulang nggak bawa apa-apa. Jadi saya pengen nanti, dan saya pastikan nanti begitu bandara ini beroperasi akan ada satu atau banyak UMKM yang akan diburu oleh wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kediri. Karena terus terang, di Kabupaten Kediri sendiri ini, yang paling favorit sekali itu ada banyak, salah satunya tahu, sale pisang, nanas, lalu ada jamu-jamuan. Jadi setiap hari itu selama masa kampanye kurang lebih saya selalu mencicipi 15 sampai 20 produk UMKM. Jadi artinya kalau saya hitung rata-rata itu kalau ada 344 dikalikan 10 saja ada 3.440 UMKM yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, saya akan memulai juga dari hal yang paling kecil dan hal yang paling simpel. Saya nanti begitu dilantik, saya akan minta untuk ke seluruh kepala dinas yang ada di Kabupaten Kediri, untuk seluruh kepala desa maupun camat yang ada di Kabupaten Kediri, saya minta untuk stop membeli kue-kue kering dari tempat lain. Jadi harus membeli kue, cemilan, jajanan itu yang ada dari desanya masing-masing. Lalu di hari-hari tertentu, mungkin antara hari Jumat atau hari Kamis, ini kita nanti akan rembukan, itu saya minta untuk menggunakan pakaian atau khas adat Jawa Timur. Dan setiap Jumat, itu saya buatkan acara namanya Jumat Ngopi, ngobrol, persoalan, dan solusi. Karena terus terang, Kabupaten Kediri ini cakupan wilayahnya cukup luas, jadi kalau Senin sampai Kamis saya sudah putuskan ritme kerja saya itu kerja di lapangan, jadi saya akan mengurangi waktu bekerja di kantor kabupaten, saya akan lebih banyak bekerja dari lapangan seperti yang apa tadi saya sampaikan. Nah, begitu hari Jumat saya akan lebih banyak di pendopo. Untuk apa? Untuk berdialog, untuk menyerap apa yang kira-kira menjadi persoalan di masyarakat. Jadi saya buatkan acara setiap Jumat itu namanya Jumat Ngopi, ngobrol, persoalan, dan solusi. Monggo boleh diganti slide-nya. Ya, ini bagian dari proses yang harus dilalui bahwa Kabupaten Kediri ini adalah kabupaten yang dibentengi oleh banyak pondok-pondok pesantren. Maka pada saat proses pemilu kemarin, hal yang saya lakukan adalah melakukan sowan dan silaturahmi kepada para alim ulama, poro yai, poro gawagis yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, tidak lupa juga setelah saya silaturahmi dengan
beliau ini akhirnya ada satu cerita di saat saya datang ke rumah atau ke pondok pesantren dari salah seorang tokoh agama. Saya berdiskusi dengan beliaunya cukup panjang, 1 jam, 2 jam, 3 jam terlewati. Setelah itu saya izin pamit pulang karena saya ada acara dengan salah satu PAC PDI Perjuangan. Saya masih ingat betul momentum tersebut. Jadi di saat saya mau pulang itu tiba-tiba beliau memberikan amplop kepada saya. Monggo Mas, niki kagem panjenengan. Saya kantongin amplopnya, saya nggak ada pikiran apa-apa. Saya cuma pikir, oh ini mungkin biasanya kalau yang seperti ini disuwuk, apa ya, kalau disuwuk itu, kalau ya dikasih aji-aji lah gitu, semacam itu. Saya nggak punya pikiran apa-apa, saya kantongin. Di perjalanan saya mikir, ini apa tadi yang diberikan sama tokoh agama tersebut. Lalu saya buka amplopnya, ternyata ada uang sebesar 50.000. Saya bertanya, saya telepon kepada beliaunya, Gus, niki jenengan ngaturi kula kagem napa niki Gus? Saya jenengan ngasih saya duit 50.000 ini untuk apa Gus? Mas, itu gaji atau bisyarah guru ngaji atau guru madin selama 1 bulan. Semenjak itu saya punya hati saya tergugah bahwa pemerintah Kabupaten Kediri di periode yang akan datang wajib untuk memberikan insentif atau bisyarah kepada guru ngaji yang ada di Kabupaten Kediri. Data terakhir yang saya terima jumlah totalnya ada sekitar 5.600 guru madin atau guru ngaji yang ada di Kabupaten Kediri. Mereka ini sekarang sedang kita data betul-betul dan kita nantinya akan memberikan insentif kepada guru ngaji tersebut. Karena apa? Karena tidak bisa dipungkiri, salah satu pahlawan tanpa tanda jasa yang bisa membentengi moral generasi yang akan datang itu adalah guru ngaji. Jadi ini tidak boleh sampai dilupakan. Memang guru formal itu juga pahlawan tanpa tanda jasa, tapi guru ngaji ini juga tidak boleh terus kalau harus dilupakan. Lalu slide berikutnya, boleh? Ya, mungkin kalau peternakan tidak menjadi sektor yang begitu krusial di Kabupaten Kediri, karena kemarin pada saat saya belusukan ke peternak, baik itu ayam, itik, dan sapi, hampir tidak ada persoalan yang mendasar kecuali peternak ayam. Bahkan kalau peternak sapi ini rata-rata per bulannya mereka produksinya cukup tinggi. Tapi kalau peternak ayam ini karena kaitannya dengan distribusi barang yang terhambat. Jadi karena beberapa daerah melakukan PSBB, maka akhirnya harga DOC dan pulet ini tidak sebanding dengan harga telur yang ada di pasaran. Ini memang perlu cara tersendiri. Maka salah satu caranya saya nanti akan minta kepada kepala dinas terkait, termasuk saya pun juga akan mencari daerah mana yang kira-kira masih membutuhkan tambahan kuota telur. Karena produksi telur di Kabupaten Kediri juga cukup tinggi. Cuman terus terang, saya program prioritas per hari ini sedang saya rubah. Kalau tadinya program prioritas ada UMKM, ada infrastruktur, ada pertanian, ada banyak hal. Cuman saya akan menghold atau akan saya pending dulu program-program tersebut. Karena Kabupaten Kediri selama 3 minggu terakhir ini bolak-balik zona merah, zona orange. Zona merah, zona orange. Jadi artinya program-program tadi bukannya tidak baik, bukan, tapi akan menjadi percuma kalau masyarakatnya tidak sehat. Karena pada hakikatnya hal yang paling mahal dari segala-galanya adalah kesehatan. Jadi ini terus terang saya belum pernah publikasikan, karena ini saya sampaikan kepada rekan-rekan PDI Perjuangan, maka 100 hari masa kerja saya yang akan saya genjot betul adalah menggenjot Kediri dari zona yang tadinya merah, orange menuju ke zona hijau. Langkah pertama yang dilakukan adalah saya sedang menjalin komunikasi sekarang ini dengan salah satu perguruan tinggi negeri. Mungkin saya sebut saja dengan Universitas Gadjah Mada. Per hari ini UGM punya alat yang bisa mendeteksi COVID-19 dan ini alat yang sangat-sangat murah, artinya sangat terjangkau. Jadi alat ini menggunakan udara yang kita hembuskan
Jadi udara yang kita hembuskan ini nanti akan dicek oleh alat ini apakah mengandung COVID-19 atau tidak. Dan sekali penggunaan ini hanya dibebankan biaya sebesar 30 sampai 45 ribu. Artinya dibandingkan rapid test, antigen atau PCR itu tidak sebanding, bahkan sangat murah sekali karena sekali penggunaan hanya 30 sampai 40 ribu. Jadi rencana saya mungkin di tahap awal Kabupaten Kediri akan beli sekitar 50 unit dulu, dan itu akan kita sebar di 26 puskesmas yang kita miliki, lalu sisanya kita akan taruh di rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19. Lalu bagaimana dengan penanggulangan COVID di sini? Di luar memastikan bahwa protokol kesehatan berjalan dengan baik, maka nantinya saya minta untuk seluruh puskesmas ini jemput bola. Kalau ada warga yang baru datang dari luar Kabupaten Kediri, khususnya warga, kita pisahkan antara warga perantau dan warga non-perantau. Kalau warga perantau, artinya warga Kediri yang tinggal di luar Kediri, terus lagi pulang kampung ke Kediri, ini akan kita tes menggunakan alat genos ini sebutannya. Kalau amit-amit reaktif, maka yang bersangkutan kita minta untuk isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau kondisinya sudah bergejala dan harus dirawat, maka kita akan rujuk ke puskesmas maupun rumah sakit yang bisa menjadi rujukan COVID-19. Kalau non-perantau, artinya warga yang berkunjung, yang mau berwisata, yang mungkin ada kepentingan pekerjaan dan sebagainya di Kabupaten Kediri dan ternyata dinyatakan reaktif atau positif COVID-19, kita kembalikan ke tempat asalnya. Jadi ini yang harus saya lakukan. Memang ini perlu bekerja sama dengan pihak terkait, jadi komunikasi horizontal ini sangat perlu sekali, artinya komunikasi dengan Kapolres, dengan Dandim, dengan beberapa pihak terkait, karena untuk melakukan razia rutin atau pengecekan secara rutin di perbatasan-perbatasan yang berbatasan dengan kabupaten-kabupaten lain. Mungkin ada slide berikutnya. Ya, kalau soal pandemi COVID sudah bisa ditanggulangi dengan baik, Kediri sudah berada di zona hijau, maka kita akan bicara infrastruktur, pariwisata, dan pertanian. Tadi kaitannya dengan pertanian saya sudah jelaskan, saya punya program yang saya sebut dengan DITO, Desa Inovasi Tani Organik. Ini program yang mana memberikan pendampingan penyuluhan kepada seluruh petani dan gapoktan yang ada di Kabupaten Kediri untuk mereka bisa membuat pupuk cair organik secara mandiri dan mereka kita dampingi sampai proses panen. Lalu sektor pariwisata dan infrastruktur ini selalu sektor yang berkaitan. Kenapa pariwisata yang saya anggap sebagai sektor prioritas? Karena tahun 2022 dan 2023 nantinya di saat Kabupaten Kediri sudah punya bandara, maka sektor pariwisata adalah menjadi sektor yang akan menjadi sektor primadona. Nah, sektor pariwisata ini tidak akan bisa maju kalau infrastrukturnya tidak baik. Kemarin saya baru mendata bersama dengan beberapa teman-teman yang ada di bagian PUPR Kabupaten Kediri. Saya mendata kurang lebih ada 361 ruas jalan kabupaten yang tidak layak, lalu ada 22 ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi maupun pusat yang kurang baik, dan ada 4 jembatan yang terputus. Ada jembatan Kandangan, itu menghubungkan antara Kandangan dengan ke arah Batu, lalu jembatan Tulungagung, itu menghubungkan Kabupaten Kediri dengan Tulungagung, ada jembatan Merican, dan ada beberapa jembatan-jembatan lainnya. Maka infrastruktur ini menjadi hal yang sangat penting, karena begitu bicara pariwisata, saya belajar banyak dari Bupati Banyuwangi, Mas Aswaranas mengajarkan bagaimana pariwisata itu selalu punya 3 instrumen yang paling penting. 3A, kita selalu menyebut 3A. A yang pertama adalah aksesibilitas. Aksesibilitas ini ada di dalamnya adalah infrastruktur. Jalannya seperti apa, sudah layak atau belum, penerangan jalannya seperti apa, sudah baik atau belum, drainase airnya, bagaimana kalau hujan, banjir atau tidak. Itu disebut dengan aksesibilitas. Lalu A yang kedua adalah amenitas. Amenitas ini warganya sudah tahu atau belum. Kalau tiba-tiba di situ ada destinasi wisata, contoh seperti di Besuki yang ada di Mojo, ada air terjun Dolo, ada air terjun Irenggolo. Itu kalau di situ air terjunnya
dijadikan destinasi wisata dan nanti para pengunjung itu berkunjung ke situ, kira-kira warga yang ada di Besuki ini sudah tahu atau belum? Atau jangan-jangan mereka kebingungan. Ini kita berikan pelatihan dan pendampingan, entah nanti menjadi tour guide, entah membuka tempat homestay, atau membuka warung makan. Jadi kita sudah harus petakan hal tersebut. Jadi sekarang ini yang saya lihat di Kabupaten Kediri banyak desa berbondong-bondong membuat desa wisata, tapi begitu saya tanya, nanti kalau tiba-tiba ini terjadi luapan, apa yang jenengan lakukan, luapan sungai dan sebagainya, wah Pak, kita belum tahu. Jadi artinya mereka masih belum tahu bagaimana kalau terjadi hal-hal yang di luar dugaan, seperti air sungai yang meluap, lalu terjadinya longsor, jalan konektivitas antar wilayah terputus. Ini masih banyak yang masih belum tahu apa yang harus mereka lakukan. Lalu yang terakhir adalah atraksi. Jadi setelah aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Atraksi itu apa? Atraksi ini adalah sesuatu yang akan kita tawarkan untuk menarik wisatawan. Contoh, wisata Kelut dan wisata Wilis, ini adalah wisata yang sangat-sangat indah sekali. Nanti saya rencana kalau memang COVID sudah mulai terkendali, Kabupaten Kediri sudah masuk zona hijau, saya akan buat satu event, saya sebut nanti dengan Jazz Wilis. Jadi event selama 3 hari, itu boleh camping di situ, nanti camping, nanti ada beberapa musisi-musisi yang akan kita tampilkan, tapi tentunya harus mematuhi protokol kesehatan, karena kalau tidak mematuhi protokol kesehatan, langsung kita berikan sanksi dan denda yang cukup ketat. Jadi ini juga nantinya saya akan berbicara dengan pihak ketiga, terutama investor, dan investor ini saya minta harus menguntungkan masyarakat setempat terlebih dahulu. Contoh, nantinya akan dibangun satu tempat yang disebut dengan Bukit Doho Indah. Ini saya masih kaji betul sejauh mana atraksi ini bisa memikat wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Kediri. Karena target saya tahun 2023-2024 Kabupaten Kediri sudah menjadi salah satu kabupaten yang sektor pariwisatanya minimal sudah bisa mengejar Kabupaten Banyuwangi ataupun Kota Batu Malang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Mas Dito, sangat luar biasa. Paparannya sangat keren sekali bahwa apa yang akan direncanakan, apa yang sudah menjadi visi misi sudah tertata sebenarnya, konsep-konsep yang sangat teknis. Hanya kemudian di sini nanti program yang namanya Dito yaitu Desa Inovasi Organik. Step-step itu sudah siap dijalankan dengan konsep yang dirumuskan oleh Mas Dito. Yang kedua, salah satunya yang mungkin lebih teknis lagi adalah siap dengan sentra-sentra UKM dan PKL yang di Kabupaten Kediri. Ketika nanti Kediri sudah siap dengan bandara dan kemudian orang dari luar Kediri itu datang ke Kediri, ketika mereka kembali, mereka membawa sesuatu yang sekaligus itu bisa menjadi media promosi ke daerah lain. Yang ketiga adalah angkat bahwa produk-produk yang ada di Kabupaten Kediri itu kalau bisa akan diolah, jadi jangan dijual dalam bentuk mentahan, misalnya atau nanas atau yang lain itu diolah dulu di dalam dan baru akan keluar. Saya menangkap lagi bahwa ada salah satunya dalam 100 hari setelah dilantik, Mas itu akan berusaha semaksimal mungkin membuat Kediri menjadi zona hijau, karena dengan membuat Kediri zona hijau itu adalah awal untuk melakukan banyak hal, termasuk menata kembali perekonomian, menata kembali infrastruktur dan sebagainya. Terakhir, salah satu fokus dari Mas Dito adalah pada sektor infrastruktur, pariwisata, dan pertanian, di mana ketiga sektor ini saling berhubungan dan akan berjalan beriringan yang akan mendukung satu sama lain demi kemajuan Kabupaten Kediri. Saya pikir presentasi yang sangat luar biasa dari seorang Mas Dito
akan dilaksanakan demi kemajuan dan kemakmuran Kabupaten Kediri. Terima kasih untuk presentasinya Mas Dito.